Halo semuanya, kali ini kita akan membahas integral. Bagian yang pertama yang akan kita pelajari adalah integral tak tentu. Sebelum kita bahas tentang integral tak tentu, di sini saya akan menjelaskan pertama sekali yaitu hubungan antara integral dan turunan. Ya. Nah, pada topik yang sebelumnya, kalau ada fungsi y sama dengan fx, y sama dengan fx, saya misalkan di sini, nah turunannya adalah y aksen atau f aksen x. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan turunan itu prosesnya dari fungsi y ke y aksen. Kemudian sekarang yang akan kita pelajari itu adalah integral. Nah, jadi artinya yang diketahui terlebih dahulu adalah turunannya. Kemudian kita disuruh mencari fungsi semula. Nah, di sini kalau saya buat yang namanya turunan, ya, yang namanya turunan itu bisa dilambangkan dengan dfx, ya, dfx per dx, gitu ya. Nah, kemudian ini sama dengan f aksen x. Oke. Nah, kalau di sini yang namanya turunan atau diferensial, kemudian lawannya itu adalah integral. Nah, berarti bisa kita lihat kesimpulannya bahwa diferensial itu atau turunan itu adalah anti atau prosesnya di aljabar itu dia berlawanan. Ya, berlawanan dengan yang namanya integral, ya, integralnya. Nah, sehingga kalau ketemu integral dan diferensial seperti pada operasi bagi dan kali, dia saling menghilangkan, ya, dia saling menghilangkan. Tapi pada proses integral dan turunan ini dia tidak seutuhnya dapat menghilangkan, ya. Nah, sekarang di sini coba kita perhatikan ini secara aljabar dfx. Ini kalau saya kali silang, berarti ini sama dengan f aksen x dikali dengan dx, gitu ya. Nah, kemudian pada proses integral itu lambangnya seperti ini, ya, lambang integral. Nah, ini kiri dan kanan saya integralkan, ya. Nah, kemudian tadi integral dan diferensial itu saling meniadakan, ya. Ketemu prosesnya dia saling menghabisi. Berarti fx ini sama dengan integral dari f aksen x dx. Nah, inilah pengertian daripada integral itu, ya, yaitu fungsi semula fx kita peroleh dengan cara mengintegralkan turunannya. Oke? Nah, jadi kalau contohnya di sini saya buatkan ada yang namanya y sama dengan x kuadrat ditambah 1, kita tahu bahwa turunannya adalah y aksen sama dengan 2x. Nah, sehingga dapat diambil kesimpulannya bahwa integral dari 2x dx ini hasilnya adalah x kuadrat tambah 1. Ya. Nah, itu kalau contohnya diketahui langsung y-nya atau fx-nya. Jadi integral 2x dx itu sama dengan x kuadrat tambah 1. Nah, kemudian coba perhatikan tabel berikut ini. Diketahui y sama dengan fx, x kuadrat ditambah konstanta. Di sini konstantanya boleh 0, 7, minus 10, sepertiga atau berapapun itu. Kita lihat bahwa turunannya adalah 2x. Ya, turunannya ini sama, yaitu 2x. Nah, sebelumnya kita sudah ketahui bahwa untuk mencari fx-nya itu adalah integral dari turunan, ya. Ini kita integralkan untuk mendapatkan fungsi semula, fungsi fx-nya. Nah, jadi karena konstantanya ini nanti harus ada informasi tambahan yang harus kita dapatkan untuk mendapatkan konstantanya, maka inilah yang dikatakan dengan integral tak tentu, ya. Ini yang dimaksud dengan integral tak tentu. Nah, berikut di sini saya buatkan rumus-rumus umum, ya, untuk yang namanya integral tak tentu tersebut. Nah, ini coba teman-teman perhatikan. Yang pertama ini akan kita ulas satu persatu, yaitu integral
dx sama dengan x tambah c. Ya, integral dx sama dengan x tambah c. Atau integral angka dx ini sama dengan angka itu dikalikan dengan x, kemudian tambahkan dengan c. Nah, mungkin teman-teman bertanya di sini, apa itu yang dinamakan dengan dx yang di belakang ini? Ya, dx itu artinya integral ini kita buat fungsinya adalah x. Ya, jadi kalau contohnya ada integral 3 dx, berarti 3 ini kita integralkan terhadap fungsi x, maka hasilnya adalah 3x tambah c. Kemudian kalau contohnya ada integral 3 dt, berarti fungsinya adalah t, maka kita kalikan dengan t yang merupakan variabelnya adalah t. Ya, nah jadi 3t tambah c. Nah, itu pengertian daripada dx, dt, atau d apa saja yang ada di belakangnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua ini hanya merupakan sifat-sifat aljabar saja, sifat-sifat peletakan posisi pengali koefisien ini. A ini boleh kita buat di depan. Ya. Nah, demikian juga operasi penjumlahan atau pengurangan dari suatu fungsi, integral fx tambah atau kurang dari gx, ini sama dengan integral dari fx ditambah atau dikurang dengan integral gx dx. Nah, kemudian yang keempat ini kalau contohnya x-nya berdiri sendiri, integral a x pangkat n dx, ya kan? Nah, ini perlu saya tuliskan lagi. Ini adalah a per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 plus c. Gitu ya. Nah, jadi cukup kita kenali bahwa angka yang di depan itu adalah a, pangkatnya itu kita anggap n, kemudian masukkan ke rumus ini. Ya. Nah, contoh, kalau kita misalkan saya buat di sini integral 3x kuadrat, ya kan, dx. Nah, berarti di sini a-nya adalah 3, n-nya adalah 2. Gitu ya. Nah, sehingga integralnya 3 per 2 tambah 1, 3. Ya kan? X pangkat 2 tambah 1, 3. Kemudian tambah C. Atau ini kita selesaikan berarti tinggal X pangkat 3 ditambah C. Gitu ya. Nah, demikian juga kalau contohnya saya misalkan di sini integral gabungan. Contohnya 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 kemudian ditambah 7dx gitu. Ya. Nah, berarti ini artinya kita integralin satu per satu. 4x pangkat 3 integralnya berapa itu? 4 per pangkatnya 3 tambah 1 berarti 4 per 4. 1 ya. Kalau usah kita tulis berarti 1 kali x pangkatnya tadi tambah 1. Integral itu pangkat tambah 1. Kalau turunan pangkat kurang 1 ya. Nah, jadi di sini x pangkat 4 dikurang 2 per pangkatnya tadi 2 tambah 1. Jadi 2 per 3 x pangkat 3. Integral angka, rumus yang pertama dari konstanta 7, integralnya langsung 7x, ya kan? Nah, kemudian tambah c. Nah, kira-kira seperti itu ya pemakaian rumusnya. Kemudian yang kelima, rumus yang kelima ini khusus untuk x pangkat negatif 1. Kalau kita masukkan ke rumus ini tadi, rumus yang nomor 4, x-nya pangkatnya itu negatif 1, berarti n-nya itu negatif 1. Nanti kalau negatif 1 ditambah 1 di penyebut itu kan hasilnya jadinya 0. Sedangkan kita tahu bahwa bilangan penyebutnya kalau 0 itu di matematika tidak didefinisikan. Ya, jadi itu kita hindari. Nah, sehingga kalau dia x-nya pangkatnya negatif 1, maka ini ada rumus sendiri. Ya, ini rumus sendiri yaitu logaritma natural mutlak x. Ya, contohnya untuk pemakaian sifat yang kelima, saya misalkan contohnya integral dari 3 per x dx gitu ya. 3 per x dx berarti hasilnya adalah langsung saja 3 dikali logaritma natural mutlak x, kemudian tambah c. Jadi bentuknya seperti itu aja. Nah, contoh lagi, satu lagi saya misalkan integral 5x pangkat negatif 1 dx. Nah, bisa saja disajikan dalam bentuk seperti ini.
Ini artinya sama aja dengan 5 per X pangkat negatif 1 ya. Nah, sehingga ini hasilnya adalah 5 logaritma natural mutlak X, kemudian tambah C. Ya, nah kira-kira seperti itu pemakaian rumusnya. Nah, ini akan saya lanjut ke pembahasan yang berikutnya, langsung kepada contoh soalnya. Nah, ini saya close dulu supaya layar kita menjadi lebih baru lagi. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ada bentuk integral ya, ada bentuk integral. Di sini disajikan bentuknya adalah integral x kuadrat dikali dengan x ditambah 2 dx. Ya, ini sebenarnya hanya masalah aljabar saja, yaitu cara pengerjaannya x kuadrat ini kan sebenarnya dengan sifat distributif itu bisa kita kalikan langsung ke dalam ya, kita kalikan semuanya ke dalam, sehingga bentuknya adalah integral x kuadrat dikali x, jadinya x pangkat 3 ya kan. Nah, x kuadrat dikali dengan 2 berarti tambah dengan 2 kali x kuadrat dx. Nah, inilah yang akan kita integralkan, berarti hasilnya adalah 1 per pangkat tambah 1 4 X pangkat tambah 1 ya kan, tambah 2 per pangkatnya tadi 2 tambah 1, kemudian X pangkat 3 baru ditambah C ya. Nah, jadi 1/4 X pangkat 4 ditambah 2 per 3 X pangkat 3 tambah C. Pilihannya adalah yang B. Nah, contoh soalnya kira-kira seperti itu untuk integral ya. Coba lagi, ini contoh soalnya yang kedua. Misalkan di sini contoh soal yang kedua ya, ada integral x pangkat 3 dikurang t pangkat 3 dikurang 2t kemudian dikuadratin lagi. Nah, cara pengerjaannya berarti sama seperti yang nomor 1 tadi, yang pertama ini. Tentunya ini kita sederhanakan dulu bentuk aljabarnya ya. Pangkat-pangkat itu berarti ya kita kuadratkan dengan menggunakan rumus binomial ya kan. Nah, berarti integral t pangkat 3 dikurang 2t ini kuadrat dt ya kan. Nah, ini dt ya. Nah, sekarang ini harus kita kuadratkan dulu. Nah, ingat mengkuadratkan ya. Ingat mengkuadratkan a tambah b kuadrat, hasilnya apa ini? Hasilnya adalah a kuadrat tambah 2ab tambah b kuadrat. Kira-kira seperti ini ya. Nah, ini kita anggap a, ini semuanya kita anggap b, sehingga ini integral masih mengkuadratkan. T pangkat 3 dikuadratkan. Berarti T pangkat kalau dikuadratkan berarti pangkatnya dikali. Ya kan? Kalau berpangkat lagi berarti pangkatnya dikali. 3 kali 2, 6. Kemudian dikurang. Turun. 2 kali 2T dikali T pangkat 3. Berarti jadinya 4T pangkat 1 tambah 3. Kalau kali kan jadinya tambah. Kemudian ditambah 4T pangkat 2 dikuadratin ya, yang terakhir yang ini kan dikuadratin. Nah, inilah yang akan kita integralkan. T pangkat 6 integralnya berapa? 1 per 6 tambah 1, T pangkat 6 tambah 1, 7 ya. Dikurang 4 per pangkatnya 4 tambah 1, 5 ya, 5 T pangkat 5 tambah 4 per pangkatnya tambah 1 ini 2, berarti 3. Kemudian T pangkat 3 baru tambah C ya. Nah, jadi jawabnya adalah 1/7 T pangkat 7 dikurang 4 per 5 T pangkat 5 tambah 4 per 3 tambah C. Pilihannya adalah yang A. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu untuk contoh soal yang 2 pertama. Ini akan kita lanjut lagi. Ini contoh soalnya yang berikut. Nah, ini pangkatnya pecahan-pecahan atau pangkat bilangan bulat negatif. Ini juga sama saja ya. Ini juga enggak menjadi suatu kendala ya. Nah, ingat aja rumusnya tadi hanya satu ini, AX pangkat N dx ya. Nah, berarti A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 plus C. Nah, jadi kita integralkan bentuknya seperti ini. Nah, di sini ini A-nya 2, N-nya negatif 2. Di sini A-nya 1, N-nya pangkatnya tadi setengah ya. Nah, jadi bentuk integralnya ini bisa kita selesaikan langsung, yaitu 2x pangkat min 2, A-nya 2 per N tambah 1 min 2 tambah 1 berarti kan min
2 tambah 1 min 1 ya. Kemudian X pangkat min 1. Kemudian ditambah 1 per setengah tambah 1. 3 per 2. X pangkat 3 per 2. Kemudian tambah C. Nah, ini berarti negatif 2 dikali X pangkat minus 1. Kemudian tambah, ini naik ke atas jadi 2 per 3 kali X pangkat 3 per 2. 3 per 2 itu kalau dalam bentuk pangkat pecahannya itu di mana pembilangnya lebih besar dari penyebut, itu harus kita jadikan pecahan campuran, yaitu 3 bagi 2 adalah 1,5, 1 tambah setengah, gitu ya. Kemudian tambah C. Nah, berarti hasilnya adalah negatif 2 per X pangkat 1. Ingat, pangkat negatif itu jadinya ke penyebut. Kemudian tambah 2 per 3 X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. Pangkat setengah itu adalah akar. Kemudian tambah C. Oke? Nah, jadi pilihannya adalah ya, boleh seperti ini, boleh juga dalam bentuk pangkat langsung seperti ini tadi. Ya, pangkat 3 per 2, berarti pilihannya adalah yang A. Ya, min 2 per X tambah 2 per 3 X pangkat 3 per 2. Oke? Nah, itu contoh soalnya yang ketiga. Kemudian kita akan lihat lagi ini untuk contoh soal yang berikut, yang keempat. Ini tadi udah. Nah, integral dari 3 ya, integral dari 3 per X pangkat 5 ini. Ya. Nah, ini juga sebenarnya sama saja seperti yang tadi ya. Ini kalau kita buat berarti integralnya adalah integral 3 kali X pangkat minus 5 dx. Ya. Nah, berarti ini A-nya, ini N. Nah, hasilnya adalah A per N tambah 1. Berarti berapa itu? Minus 4 kali X pangkat N tambah 1. Minus 4. Kemudian tambah C. Nah, berarti hasilnya adalah 3 per, atau negatif 3 boleh. Negatifnya kita buat di atas atau di bawah sama aja. Atau di depan ini ya, boleh juga. Nah, kemudian per 4 dikali X pangkat 4. Nah, X pangkat negatif tadi jadi ke penyebut. Kemudian hasilnya adalah negatif 3 per 4 X pangkat 4. Pilihannya adalah yang C. Ya. Nah, di sini kalau dia bentuk-bentuk pangkat negatif, khusus untuk pangkat negatif ini boleh kita buatkan cara kreatifnya. Ini saya ambil pakai cara kita di sini, win kreatif. Ya, dengan cara win kreatif, kalau integral A per X pangkat N dx, ini bisa langsung dihafalkan rumusnya. Negatif A per N dikurang 1 dikali X pangkat N dikurang 1 tambah C. Ya. Nah, jadi kalau contohnya kita masukin tadi integral 3 per X pangkat 5 dx, ya kan? Nah, berarti N-nya 5, A-nya 3. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Berarti hasilnya negatif 3 per 5 dikurang 1. Ya kan? Kemudian dikali X pangkat 5 dikurang 1. Kemudian tambah C. Berarti hasilnya adalah min 3 per 4 dikali X pangkat 4 tambah C. Sama ya hasilnya ya. Jadi ini nanti bisa kamu gunakan untuk setiap X pangkatnya yang negatif. Ya, tentunya harus seperti ini. Contoh lagi integral 7 per X pangkat 8 dx. Nah, yuk pakai rumusnya berarti 7 negatif per 7 dikurang 1. 8 dikurang 1. Ya kan? 7 dikali X pangkat 8 dikurang 1. 7 tambah C. Nah, jadi hasilnya langsung cepat ya. Ini 7-nya kita coret berarti minus 1 per X pangkat 7 tambah C. Ya. Berlaku untuk semua bentuk-bentuk yang seperti ini ya. Bentuk-bentuknya yang integral A per X pangkat N. Kemudian yang berikut, ini akan kita lanjut lagi ke contoh soal yang berikutnya. Integral dari akar pangkat 7 dari X pangkat 5. Ya. Nah, jadi semuanya sebenarnya boleh memakai rumus yang tadi, yang satu itu aja. Nah, ini akan kita pakai dengan cara yang lebih mudah juga nanti. Ini akan saya pandu. Nah, tapi sebelumnya kita pakai cara yang pertama. Berarti integralnya
X pangkat. Nah, kalau akar-akar seperti ini kan dibuat pangkatnya itu jadi pangkat pecahan 5/7 dx, ya kan? Nah, berarti di sini A-nya 1, kemudian N-nya 5/7, ya. Nah, berarti integralnya ini adalah A-nya 1 per pangkatnya 5/7 tambah 1. Ayo, 5/7 tambah 1 berarti ini 5/7 tambah 7/7. Berarti hasilnya adalah 12/7. Ya, ini saya buat 12/7. Kemudian kali X pangkat 12/7 lagi tambah C. Gitu ya. Nah, kemudian bentuk pecahan 1 dibagi 12/7, 7-nya jadi pindah ke atas. 7/12 dikali X pangkat. Nah, ingat tadi 12/7 pembilangnya lebih besar dari penyebut. Berarti dapat 1 tambah sisanya itu 7/7 tambah 5/7 tentunya ya. 5/7. Kemudian tambah C. Nah, sehingga hasilnya adalah 7/12 X dikali dengan X pangkat 5/7. Atau akar pangkat 7 dari X pangkat 5. Ya. Atau mungkin supaya nggak bingung, saya tulis aja dulu X pangkat 5/7 tambah C. Nah, berarti 7/12. Ini 7/12 dikali X, akar pangkat 7 dari X pangkat 5. Nah, seperti itu cara membacanya dan menuliskan akar pangkat-pangkat pecahan seperti ini. Ya. Nah, seperti yang saya janjikan di awal, ini cara kita untuk membuat supaya lebih sederhana, ya, supaya menjadi lebih sederhana. Ini saya buatkan rumusnya, yaitu dengan menggunakan Win Kreatif. Integral akar pangkat A dari X pangkat B dx ini sama dengan A per N tambah B dikali X, kemudian dikali akar pangkat A dari X pangkat B tambah C. Ya, nah, coba kita terapkan di sini. Berarti ini kan tadi A-nya itu bisa kita ambil di sini kesimpulannya A-nya berapa itu dari soalnya tadi. A-nya 7 berarti ya. Ya, berarti A-nya adalah 7. Nah, kemudian kalau kita lihat A-nya 7, B-nya berapa itu? Berarti B-nya sama dengan berapa? B-nya 5 ya. B-nya 5, A-nya 7. Nah, berarti integral A-nya 7, atau saya tuliskan lagi dulu soalnya, akar pangkat 7 dari X pangkat 5 dx tadi, ini A-nya 7 per, ya, 7 tambah 5, 12. Ya kan? Kemudian dikali X pangkat, akar pangkat 7 dari X pangkat 5 tambah C. Jadi langsung gitu. Ya. Nah, coba latihan lagi. Latihan ya. Integral dari akar pangkat 5 dari X pangkat saya misalkan 3 di sini ya, dx. Nah, berarti di sini A-nya 5, kemudian B-nya 3. Nah, hasilnya tadi apa? Hasilnya tadi pakai rumus ini A-nya adalah 5 per, gitu ya, A tambah B, 5 tambah 3, 8. Ya kan? Dikali X pangkat, dikali X dulu, baru akar pangkat A, ini tulis aja sama seperti di soalnya. X pangkat 3, kemudian tambah C. Ya, nah, nanti kalian latihan lagi untuk bentuk contoh integral akar pangkat 3 dari X kuadrat dx. Ya, dan satu lagi coba latihan integral dari 5 akar pangkat 7 dari X pangkat 4 dx. Nah, contohnya seperti ini ya. Nanti kalian latihan pakai rumus ini aja. Oke, yang berikut ini contohnya saya buatkan lagi yang terakhir ya, mungkin ya. Akar pangkat 1 per akar pangkat. Nah, bentuk-bentuk yang seperti ini kadang-kadang membuat kita, waduh, ini seperti apa cara mengerjakannya supaya lebih cepat gitu ya. Nah, jadi kalau dengan cara konsepnya tadi, ini kalau kita kerjakan sesuai konsep, nah berarti harus kita ubah terlebih dahulu menjadi integral X pangkat berapa gitu ya. Nah, yang di bawah itu kan 1 per X dikali dengan X pangkat 2 per
3 dx. Seperti ini ya, ini adalah X pangkat 2 per 3. Nah, berarti ini hasilnya adalah integral 1 per, yang di bawah ini pangkatnya kita totalin. Kalau kali adalah tambah pangkatnya. Pangkatnya menjadi penjumlahan. 1 ditambah 2 per 3 dx. Gitu ya. Nah, berarti hasilnya adalah integral 1 per X pangkat 1 tambah 2 per 3. Satunya dianggap 3 per 3. Nanti jadinya X pangkat 5 per 3 dx. Nah, hasilnya adalah integral X pangkat negatif 5 per 3 dx. Gitu ya. Nah, berarti hasilnya A-nya di sini 1, N-nya ini negatif 5 per 3. Ya, nah berarti A sesuai dengan rumus dulu, A-nya 1 per N tambah 1. N-nya tadi min 5 per 3 tambah 1. Min 5 per 3 tambah 1. 1 itu adalah 3 per 3. Berarti min 2 per 3. Ya, jadinya min 2 per 3. Kemudian dikali X pangkat min 2 per 3. Kemudian tambah C. Ini tinggal kita sederhanakan berarti. Maka hasilnya adalah min 3 per 2. Ya, ini jadinya dibalik. Ya, itu sesuai dengan sifat aljabar. Dikali dengan X pangkat min 2 per 3. Pangkat minus tadi adalah ke penyebut. Makanya jadinya pindah ke penyebut. Nah, berarti X pangkat 2 per 3 ditambah C. Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi berarti min 3 per 2 akar pangkat 3 dari X kuadrat. Nah, ini penulisan biasa bentuk akar-akar tadi. Ya. Nah, ingat soal kamu biasanya di sekolah itu bentuknya seperti ini. Ya, soal-soal di sekolah itu bentuknya seperti ini. Nah, di sini saya akan coba buatkan lagi dengan cara win kreatif. Ya, dengan bentuk win kreatifnya. Ini rumusnya sudah saya buatkan di sini. Kalau teman-teman mau lebih cepat, berarti ini harus dihafalkan, ya, dipahami konsep cara menggunakan rumusnya. Ya. Nah, ini kalau pakai rumusnya nanti hasilnya akan sama, ya. Nah, tapi dari soalnya ini tadi kamu harus tahu mana A, mana B, mana P, ya, mana C. Nah, coba perhatikan C-nya itu berapa? C-nya 1 ya. Kemudian P-nya itu pangkat X yang di sini 1. A-nya itu adalah 3 dan B-nya adalah 2. Nah, jadi rumusnya tadi adalah C dikali min A. Langsung ya, C dikali min A per P dikurang 1, kemudian dikali dengan A tambah B dikali, ini semuanya kita kali lagi dengan X pangkat P dikurang 1. Kemudian dikali lagi dengan akar pangkat A dari X pangkat B tambah C. Nah, untuk memahami rumus ini, yang pertama, coba perhatikan. Akar pangkatnya itu ada yang berubah enggak? Kalau yang ini tidak berubah. Nah, jadi gitu salah satu cara untuk menghafalkannya. Ya, di sini ini dia nggak akan berubah. Ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Jadi cara pengerjaannya itu, ya, ini cara pengerjaannya. Langsung kita masukkan ke rumusnya tadi. Berarti C-nya itu 1 dikali A. A-nya itu adalah 3. Jadi minus 3 langsung di atas. Per P dikurang 1. 1 dikurang 1. Kemudian dikali A. Dikali 3. Ditambah B. B-nya itu adalah 2. Kemudian dikali dengan X pangkat P dikurang 1. 1 dikurang 1. Dikali dengan soal. Akar pangkat berapa itu tadi? Akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Kemudian tambah C. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, berarti hasilnya sama dengan minus 3 per ini 0. Ya kan? 2 dikali, berarti tinggal 2 dikali X pangkat 0. Ini 1 kurang 1 kebetulan. Kemudian soalnya tadi akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Kemudian tambah C. Berarti minus 3 per 2 akar pangkat 3 X kuadrat tambah C. Jawabnya adalah sama ya, pilihannya adalah sama ya. Nah, jadi kalau kamu mau lebih cepat boleh dihafalkan ini. Kalau tidak pakai rumus yang biasa tadi. Rumus yang biasa adalah integral AX pangkat N dx sama dengan A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 plus C. Nah, ini untuk berlaku untuk semuanya. Oke? Nah, demikian cara untuk mengintegralkan bentuk aljabar
yaitu topiknya pada integral tak tentu. Nah, kita akan ketemu lagi pada topik yang berikutnya, bagaimana cara untuk menentukan konstanta C berikut ini. Sampai ketemu, tetap semangat.